Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Fauzi Orzaki. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Jambi. Saya dari kelas R02. Salam kenal semuanya. Nah, selamat datang di episode pertama saya dalam seri Programmer Webs. Hari ini kita akan membedah tuntas struktur dasar HTML. Nantikan, mari saksikan. Halo, kembali lagi dengan aku ya. Kita mulai saja lah. Aku sebenarnya mau ngasih tahu dulu, apa sih HTML itu? Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih HTML itu? HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Adalah sebuah bahasa makro yang digunakan untuk membuat struktur ataupun kerangka konten di dalam halaman web. Contohnya apa? Contohnya adalah teks, gambar, maupun link. Nah, yang perlu digarisbawahi untuk para programmer lainnya adalah HTML itu bukanlah sebuah bahasa programmer. Nah, HTML itu bukanlah bahasa programmer ya guys. Nah, paham itu. Nah, di dalam HTML juga terdapat struktur file ataupun tag-tag semacam itu. Apa aja sih tag yang digunakan dalam HTML? Karena kita membahasnya sederhana, saya akan menjelaskan 4. Yang pertama adalah .type HTML. Itu adalah pembuka HTML ataupun disebutnya deklarasi sederhananya dari HTML. Yang kedua adalah HTML. HTML ini adalah sebuah elemen pembungkus utama. Pasti kalau HTML pasti ada penutup kan? Di mana ada pembuka, di situ juga ada penutup. Nah, yang ketiga adalah head. Head adalah berisi sebuah metadata. Metadata itu sebuah contohnya nih, aku kasih contoh nih sebuah judul halaman ataupun encoding. Itu data-data yang tidak terlihat di halaman. Kayak misal kalian buka browser, nah link browser itu tuh sebenarnya judul halaman kan? Nah, itu yang digunakan head. Nanti aku kasih tahu deh kalau kita udah masuknya. Yang ketiga adalah body. Body itu berisi sebuah konten yang ditampilkan di halaman web. Jadi di mana kita akan bikin kreasi, berinovasi maupun bikin konten-konten ataupun elemen-elemen lain. Itu tuh semuanya di body. Nah, oke guys, tanpa berlama-lama lagi mari kita lanjut ke projectnya. Let's go. Apa sih yang apa sih yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita harus membuat file HTML. Nah, aku ingin ngasih tahu ke teman-teman kalau file HTML itu harus diakhiri dengan kata titik HTML. Itu sangat wajib. Mendeklarasikan kalau itu adalah file HTML ya guys. Nih, kita mulai aja. Index titik HTML. Nah, aku ingin ngasih tahu juga kalau untuk nama awal di indeks ini kalian boleh pakai bebas. Mau apa bebas pun kalian intinya harus titik HTML. Karena aku ingin normal atau lebih bebasnya biasa aja lah. Kita pakai indeks aja. Nah, apa sih yang pertama kita kali terus? Kita harus menulis .type HTML. Kan tadi aku sudah menjelaskan kan, kalau .type HTML itu adalah deklarasi sebuah standarnya dari HTML. Jadi kalau kita mau buat HTML, kita harus menjelaskan standarnya dulu. Kayak apa sih HTML itu? Terus apa sih dasarnya kata dasar untuk memulai sebuah HTML gitu? Nah, makanya kita menggunakan .type HTML ya guys. Mari kita ketik. Kita ketik tanda panah dulu. Oh ya, jangan lupa. Kalau type HTML itu besar semua ya guys. Dot type type. Salah. Si tadi. Oh ya, type HTML-nya kecil guys. HTML. Jangan lupa tutup kurung. Nah, kita enter. Kita lanjut lagi. Tadi kan sudah saya jelaskan HTML lang n. Apa sih fungsi HTML lang n ini? Itu untuk menjelaskan bahwa bahasa yang kita gunakan adalah English. N itu English, bahasa Inggris dalam penggunaan bahasa programmer tersebut adalah kita menggunakan bahasa Inggris. Kita ketikkan. Bagi kita bisa ngetik pelan-pelan. Bagi yang udah nonton bisa sama-sama ngetiknya, guys. HTML kita ulang, dua and mendefinisikan kalau kita tuh menggunakan bahasa Inggris ya guys. Kita enterkan lagi. Oke, udah.
Nah, kemudian kita akan apa sih namanya? Akan menggunakan head. Tadi kan head itu tuh sebuah tulisan ataupun sebuah paragraf. Lebih tepatnya itu inilah elemen elemen pembungkus, elemen pembungkusnya. Oke? Nah, kalian sudah menulis itu, jangan lupa kalian kalian menggunakan elemen pembungkusnya. Kita mau bikin apa ya? Headnya apa ya? Kita headnya ini aja deh. Head sesudah ini kan kita pakai head. Head itu kita pakai title. Title tuh lebih nah, titlenya kita pakai ini aja sih. Apa sih namanya? Ah iya, belajar programmer web. Hmm, wah, ini ya. Selamat datang datang di web web HTML saya. Kalian mau ngeliat nggak? Sebenarnya sih aku nanti lah. Kalian itu sudah apa sih? Sudah ini kan berdasarkan definisi HTML head. Nah, maka kita langsung masuk ke selanjutnya. Kita masuk ke body ya, di mana body ini tempatnya kita akan berkreasi ataupun apa sih namanya? Tempatnya kita akan membuat tampilan halaman web. Kita mau buka apa sih? Tampilan halaman web kan? Nah, disinilah kita berkarya. Kita ketikkan body dulu. Body jangan lupa setiap sesudah ketik body kita harus menutup tag bodinya karena saya menggunakan elemen extense otomatis jadi dia otomatis terbuat. Nah, bagi kalian juga yang ingin sama seperti saya menggunakan tiba-tiba apa ya tanpa capek ataupun apa kita lebih simpel, kalian bisa di sini bisa ketikkan elemen. Microsoft Tool bisa pakai ini untuk yang lebih simpelnya gitu. Kalian bisa bisa cari-cari juga yang lain elemen-elemen. Nah, kalian bisa menggunakan tag, auto tag. Auto tag ini juga lebih bagus loh, teman-teman. Jadi kalau kalian mau langsung tagnya cepat atau apa, kalian bisa menggunakan extension yang tersedia di VS Code. Bisa kalian download semua. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, di body ini kita mau buat apa sih? Kita mau buat sebuah kata. Bentar, saya mau ngapusin. Nah, kita pakai H1. Apa sih, Bang? H1 itu apa sih, Bang? H1 itu sebuah header, sebuah kalimat utama di dalam body kita. Kita pakai H1 ya, guys. Apa sih H1-nya? Kita buatnya ini ya. Halo semuanya. Semuanya titik tanda seru. Kita ucapkan selamat selamat datang di halaman web saya. Nah, udah kan? Nah, selanjutnya kita ingin membuatkan kata-kata di bawahnya. Kita gunakan P. Bang, P itu apa sih, Bang? Nah, P itu tuh paragraf. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, Bang, kenapa kita harus pakai P? Ya, kita harus menggunakan P long. Karena di bawah apa sih namanya? Eh, kan kalau H1 itu besar kan, headernya besar. Kalimat paling utama gitu di paling atas itu. Nah, kalimat kecilnya kita harus buat P. Kita buat kalimat kecil. Kalimat kecilnya kita pakai paragraf. Paragraf itu tuh terdiri dari sendiri loh, teman-teman. Jadi nanti diaturnya nanti di video kedua deh. Saya jelaskan lagi. Kita buatkan dulu. Oke. Eh, apa ya kata-kata ya? Kita ini aja dah. Ini adalah halaman web pertama 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 saya. Halaman web ini saya buat dengan menggunakan HTML. Kita buat lagi paragraf di bawahnya biar kalian jelas.
Nah, teman-teman yang mau ngikutinnya boleh di pause videonya. Nanti kalian ketik, teman-teman bisa ketik pelan-pelan. Apa lagi ya? Ini adalah halaman. Oh, kurang kata. Halaman web pertama saya. Ah, halaman halaman web boleh. Halaman web ini saya buat dengan menggunakan HTML biasa. HTML biasa. HTML aja, HTML. Nah, apa lagi ya kita mau buat? Nah, ah, halaman ini menggunakan tag P. Dalam kurung tuh, oh, ini deh di atas paragraf, guys. Menggunakan paragraf. Habis itu ada lagi sih. Kita akan buat penjelasan mengenai struktur HTML, struktur apa saja yang ada di dalam HTML sih. Yang pertama adalah kita buat dulu, karena kita buat paragraf baru, kita harus menggunakan header baru di bawahnya, oke? Kita pakai H2 aja, header H2. Kita beri ini adalah komponen yang ada di dalam HTML ya guys. HTML kita menggunakan apa ya? Kita menggunakan li aja deh. Bang, li itu apa sih bang? Kalian pasti nanya kan li itu apa? Itu sebuah apa sih? Sebuah elemen di dalam HTML seperti titik. Nih ya, kalian masih penasaran kan? Bentar, aku ketikin dulu deh. Misalnya kita ketikin ulang .type deh, .type HTML. Kita kasih titik atas ya. Oh, enggak deh. Apa ya? Apa ya? Kayaknya ul. Ul itu kan buat kata, buat titiknya. Baru dulu, baru li kah? Li. Nah, li kayak ya Lili. Ntar kita ini ya guys, kita pakai itu. Kita jelaskan bahwa ini adalah deklarasi tipe dokumennya. Nah, terus kita li lagi. Kita li lagi. Ini tuh titik. Kalau di Word kan ada titik kan? Nah, itu titiknya. Titik apa garis ya? Coba deh. Nah, kalau kan kita mau ngeliat hasilnya nih kan. Nah, kita pakai show preview. Nah, show preview di mana apa sih namanya? Di mana kalau kita saya baru ingat, maaf, Pak. Di mana li itu titik, jadi di mana kalau misalnya kita mau buat titik, kayak kalau di Word kan ada titiknya, kita buat kayak 1 2 angka gitu kan. Nah, kita menggunakan li. Li itu sebuah tag titik di dalam HTML. Yang kedua kita pakai apa sih? Header ya. Oh, ada. Kita pakai HTML-nya. HTML apa tuh sih? HTML itu apa sih? HTML itu apa sih? Nah, HTML tuh jangan kalian tulis malah bahasa pemrograman. Itu kalian pasti kena marah ini. Pasti kena marah sama dosen kalian tuh. Jangan ya, jangan pernah. Jangan, nggak boleh. HTML kita tulis adalah bahasa, bukan bahasa lagi kan, salah. Elemen pembungkus.
Pem, hmm, salah saya, kenapa? Pembung, eh, pem, pembungkus, pembungkus, apa ya kita namanya? Ah ya, utama, utama. Jadi kita menggunakan semuanya itu elemen. Ingat, garis bawahin HTML bukan bahasa pemrograman, guys. Lupa itu. Terus apa lagi ya? Head, head. Jangan lupa lagi. Kita taruh head. Head itu sebagai metadata tadi. Jangan lupakan. Oh, itu metadata. Data ya, guys. Jangan lupa titik lagi. eh, Kalau titik atas maksudnya pemberitahu lah. Maksudnya dia kan kalau di situ lebih, kalau di sini kan lebih arahnya hmm, pemberi. Kalau apa sih penjelasannya? Kan .type itu apa sih? .type HTML. Nah, ini penjelasannya. Nah, habis itu yang terakhir ya, yang terakhir tuh hmm, body tadi. Jangan lupa tulis juga linknya. Tik linknya jangan lupa ya. Oh, titel dulu ya, titel. 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 Bukan titel ini. Salah. Ini kebiasaan pakai tag nih jadi gini nih. Serang. Nah, untuk kalian tuh kalau emang emang agak risih sama tag ataupun tag otomatis gitu, kalian boleh hilangin. Titel tuh kita maksudnya judul. Nah, titel ini yang ada di head tadi tuh nih, yang ada di head tadi nih. Nih guys. Nah, jadi kalau kalian bingung sih, Bang, kok di mana sih Bang letak selamat datangnya Bang? Nih, selamat datang di web HTML saya. Jadi titel yang kayak itu sini tuh bukan semata-mata cuma tulisan doang, cuma buat nyemak-nyemak doang. Ada fungsinya. Nah, fungsinya di mana? Di sini nih. Selamat datang di web HTML saya. Gitu guys. Habis titel terakhir kita taruh body deh. Body ya. Body itu tuh iya, lebih gampang, lebih simpelnya konten yang terlihat. Kok body di sini salah maaf, Pak. Saya ketik, maaf teman-teman. Li, nah di sini kita ketikin body. Body itu apa sih? Lebih simpelnya sih kalau aku tulis sih konten terlihat aja, terlihat. Kalau oh ya, biar kalian lebih simpel deh. Head tuh konten tidak terlihat. Hmm, konten tidak terlihat apa sih? Nah, nih tidak terlihat. Ini terlihat nih. Apa sih konten terlihat kan? Nih, ini terlihat nih. Nah, terlihat nih. Kelihatan kan? Nah, coba kalian akses tuh. Emang kelihatan ini kan? Enggak kan? Kelihatan sih, tapi jarang ada yang ngeliatnya. Oh iya, sorry. Body kita hilang, guys. Oke. Oke. Jangan lupa tutup all, udah. Nah, setiap kita buat HTML, kita harus tutup dengan HTML juga, guys. Nah, jangan lupa kalian save ya, guys. Kalian save Ctrl S kalau mau kalian save Ctrl S, guys. Untuk kalian pengen hasilnya nih. Halo semuanya, selamat datang di web saya. Ini halo semuanya menggunakan web saya itu kita menggunakan header H1. Kayak sih kalau kita pakai H2, H2 jadi gini, kecil. Nih, kalau di mana tadi? Ini nih. Ini adalah komponen. Oh, sorry. Ini adalah komponen yang yang ada di dalam HTML. Nih, ini ada komponen yang ada di dalam HTML, guys. Nah, ada .type, ada HTML, ada head, ada title, ada body. Nah, ini tuh yang bakal kita pelajari. Nah, mungkin kita sampai sini aja nggak sih dulu? Kita lanjut video kedua. Kita akan membuat desain dari ini. Ini kan masih jelek nih guys, masih kurang rapi lah gitu. Kayak mana kita tagnya kita rapikan, kayak mana ini tulisan kita rapikan, itu akan masuk ke video kedua.
video CSS. Oke guys, terima kasih semuanya. Thank you for watching Buford. Kalau mau kalian ikutin, kalian bisa ulang video ini. Jangan lupa belajar terus codingnya supaya kalian hebat, kalian bisa. Thank you for watching, for everything. Thank you, dadah.